Hujan turun dengan deras, membasahi jalanan yang sudah dipenuhi genangan air. Otong mengusap wajahnya yang lelah, matanya menatap layar ponsel yang baru saja berbunyi, sebuah pesanan masuk. Nama yang muncul di layar terbaca jelas, Muya. Dengan napas berat, ia menerima order itu dan segera mengarahkan mobilnya ke titik penjemputan. Malam itu dingin, dan entah mengapa, ada firasat aneh yang menyelinap di hatinya. Di bawah sorotan lampu jalan yang redup, seorang wanita berdiri dengan tubuh menggigil, mengenakan gaun hitam yang sudah basah oleh hujan. Rambut panjangnya tergerai berantakan, wajahnya tertutup bayangan, tetapi dari kejauhan Otong bisa melihat sesuatu di matanya, kesedihan yang pekat, seperti luka yang belum sembuh. Ia menepikan mobil dan membuka kaca. "Muya?" tanyanya ragu. Wanita itu mengangguk pelan lalu masuk tanpa banyak bicara, tubuhnya yang basah membuat udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Mobil melaju perlahan menembus derasnya hujan. Suasana di dalam sunyi, hanya suara wiper yang bergerak naik turun, berusaha menghapus butiran air di kaca depan. Otong sesekali melirik ke kaca spion, memperhatikan wajah Muya yang menatap kosong keluar jendela. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Otong ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Ia hanya pengemudi, dan wanita ini hanya penumpang, tak ada alasan baginya untuk ikut campur dalam kehidupan orang lain. Namun, tiba-tiba suara Muya memecah keheningan. "Kau tahu, ada kalanya aku ingin menghilang saja." Suaranya pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Otong terkejut, bukan hanya karena kata-kata itu, tapi juga karena nada suaranya yang terdengar begitu hancur. "Menghilang kemana?" tanyanya akhirnya, tak bisa menahan rasa penasaran. Muya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ke tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Tidak ada yang peduli." Jawaban itu membuat sesuatu dalam diri Otong bergemuruh. Ia mengenal perasaan itu, perasaan ingin lari dari hidup, dari kenyataan yang menyesakkan. Bertahun-tahun ia bekerja siang malam, mengorbankan dirinya demi keluarga yang kini bahkan jarang memperhatikannya. Ia bukan lagi suami yang dicintai istrinya, bukan lagi ayah yang selalu ditunggu anak-anaknya. Ia hanya mesin pencari uang, yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup. Saat mobil akhirnya berhenti di depan sebuah apartemen, Muya tak langsung turun. Ia menatap lurus ke depan, bibirnya sedikit bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Otong," ucapnya pelan. Ada sesuatu dalam caranya menyebut nama itu, bukan sekadar basa-basi, tapi seperti sebuah pengakuan bahwa malam ini, ia merasa sedikit kurang sendirian. Otong mengangguk, menekan tombol untuk membuka kunci pintu. Muya turun, berjalan perlahan menuju gedung, sementara Otong tetap diam di tempatnya. Ia menatap bayangan wanita itu menghilang di balik pintu, lalu menoleh ke arah jendela yang masih basah oleh air hujan. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa hidupnya akan berubah. Ia hanya belum tahu apakah itu baik atau buruk. 2 hari setelah pertemuan malam itu, nama Muya kembali muncul di layar ponsel Otong. Tanpa ragu, ia menerima pesanan itu. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia tak bisa melupakan tatapan kosong Muya saat menatap hujan, atau suaranya yang lirih ketika berkata ingin menghilang. Malam itu meninggalkan jejak yang aneh di pikirannya, sebuah rasa yang sulit ia definisikan. Ketika Otong tiba di lokasi penjemputan, Muya sudah berdiri di tepi jalan, kali ini dengan pakaian yang lebih rapi dan riasan tipis di wajahnya. Namun, ada yang tetap sama, kesedihan yang menggantung di matanya. Ia masuk ke dalam mobil, menghembuskan napas pelan sebelum berkata, "Kau lagi." Suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya, seolah sedikit terkejut tapi tidak menolak. "Sepertinya kita memang sering dipertemukan," jawab Otong, berusaha terdengar santai meskipun hatinya terasa berdebar aneh. Muya hanya tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. Perjalanan itu awalnya terasa sunyi, hingga akhirnya Muya memecah keheningan. "Kau sudah menikah?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Otong sedikit tergagap. Ia tidak menyangka Muya akan bertanya hal seperti itu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Sudah. 2 anak. Mereka masih kecil." Ia menatap kaca spion, melihat bagaimana ekspresi Muya tidak banyak berubah, hanya ada anggukan kecil sebagai respons. "Bagaimana denganmu?" tanya Otong balik. Muya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Aku pernah
Tapi pernikahan itu sudah lama berakhir, katanya, lalu menatap keluar seolah enggan membahas lebih jauh. Otong tidak memaksa. Ia tahu ada luka di sana, luka yang mungkin masih terlalu dalam untuk disentuh. Namun, ada sesuatu dalam cara Muya berbicara yang membuatnya ingin tetap mendengarkan. Hujan mulai turun lagi, meskipun tidak sederas malam itu. Otong melirik ke samping, memperhatikan bagaimana Muya merapatkan jaketnya, seolah berusaha melindungi dirinya dari sesuatu yang lebih dingin daripada cuaca di luar. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menawarkan sedikit kehangatan, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika akhirnya mereka sampai di tujuan, Muya tidak langsung turun. Ia menoleh, menatap Otong dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau berbeda, Otong. Aku merasa nyaman bicara denganmu." Suara itu pelan, nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat jantung Otong berdegup lebih cepat dari yang seharusnya. Sebelum Otong sempat menjawab, Muya sudah membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan udara yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Seminggu berlalu sejak percakapan itu, tapi suara Muya terus terngiang di kepala Otong. "Kau berbeda, Otong. Aku merasa nyaman bicara denganmu." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Mungkin karena sudah lama tak ada yang menganggapnya lebih dari sekadar seorang suami dan ayah yang bekerja keras. Sejak malam itu, Muya semakin sering memesan Otong. Entah kebetulan atau tidak, perjalanan mereka selalu terasa lebih panjang dari yang seharusnya, seakan waktu bergerak lebih lambat ketika mereka bersama. Malam itu, Muya kembali memesan Otong. Kali ini, bukan untuk pulang ke apartemen seperti biasanya, melainkan ke sebuah kafe kecil di sudut kota. "Temani aku minum kopi sebentar," katanya setelah masuk ke mobil. Otong sempat ragu. Ia tahu ini sudah melewati batas seorang pengemudi dan penumpang, tapi ada sesuatu dalam suara Muya, sesuatu yang membuatnya tak bisa menolak. Ia pun mengangguk dan memutar kemudi menuju tempat yang dimaksud. Begitu masuk, aroma kopi memenuhi udara. Muya memilih meja di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Mereka duduk berhadapan, dua orang asing yang entah bagaimana merasa saling memahami. "Aku dulu sering kesini," ucap Muya sambil mengaduk kopinya perlahan. "Dulu, sebelum semuanya berubah." Matanya menerawang, mengingat sesuatu yang tak ingin ia ceritakan terlalu banyak. Otong hanya diam, menunggu jika Muya ingin melanjutkan. "Pernikahanku berakhir dengan buruk," lanjutnya setelah jeda panjang. "Aku mencintainya, tapi ia lebih mencintai kesibukannya. Aku telah menjadi bayangan dalam hidupnya, sampai akhirnya aku memilih pergi." Ada getir dalam suaranya, dan Otong bisa merasakannya. Ia sendiri tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tak lagi diperhatikan. Suasana di antara mereka berubah. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang saling berbicara. Otong bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika Muya tiba-tiba mengulurkan tangannya, menyentuh jemarinya yang kasar. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan semuanya akan berubah. "Terima kasih sudah mendengarkan," bisik Muya, matanya menatap langsung ke dalam mata Otong. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari istrinya di rumah. Tapi ini salah, ia tahu itu. Otong menarik tangannya perlahan, kembali menggenggam cangkirnya yang sudah mendingin. Ketika mereka akhirnya keluar dari kafe, hujan rintik mulai turun. Muya berdiri di samping mobil, menatap langit sejenak sebelum berbisik, "Aku berharap bisa mengenalmu lebih cepat, Otong." Ia tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam mobil. Otong tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa merasakan sesuatu yang semakin dalam di hatinya, sesuatu yang tak seharusnya ada, tapi perlahan mulai tumbuh. Sejak malam di kafe itu, hubungan Otong dan Muya semakin jauh dari sekadar pengemudi dan penumpang. Muya kini tidak lagi hanya memesan Otong untuk sekadar pulang, tetapi juga untuk menemaninya melewati malam-malam panjang yang sepi. Terkadang mereka hanya berkeliling tanpa tujuan, berbicara tentang hidup, tentang kesedihan yang tak bisa mereka bagi kepada siapapun. Otong tahu ia sedang bermain dengan api, tapi entah mengapa, ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia pulang ke rumah, perasaan bersalah mulai menyusup dalam dirinya. Istrinya, Rini, tidak bodoh. Ia mulai menyadari perubahan suaminya, cara Otong lebih sering memeriksa ponsel, sering pulang lebih larut, dan mulai kehilangan kesabaran dalam percakapan mereka. "Kau kenapa sih?"
Akhir-akhir ini kau seperti bukan Otong yang aku kenal, tanya Rini suatu malam, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Otong hanya menjawab seadanya, mengatakan bahwa ia lelah bekerja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya. Malam itu, Muya mengirim pesan singkat, "Kau di mana?" Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat Otong mengambil kunci mobilnya dan keluar rumah tanpa banyak berpikir. Ia menemui Muya di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Wanita itu duduk sendirian di bangku kayu, dengan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Ada apa?" tanya Otong pelan setelah duduk di sampingnya. Muya menghela napas panjang. "Aku mulai takut, Otong." Suaranya bergetar. "Takut bahwa aku akan kehilanganmu sebelum aku benar-benar bisa memilikimu." Matanya menatap Otong dengan ketulusan yang menyakitkan, membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia ingin berkata bahwa perasaan itu salah, bahwa mereka seharusnya berhenti sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang tak seharusnya ia ucapkan, "Aku juga takut, Muya." Keheningan menggantung di antara mereka. Muya meraih tangan Otong, menggenggamnya erat seolah takut pria itu akan pergi. Hati Otong bergejolak. Di satu sisi, ia masih memiliki istri dan anak-anak yang membutuhkan dirinya. Tapi di sisi lain, ada Muya, wanita yang memahami kesepiannya tanpa perlu banyak bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Otong merasa terjebak di antara 2 dunia yang sama-sama menyesakkan. Ketika akhirnya Otong mengantar Muya pulang, wanita itu menoleh sebelum keluar dari mobil. "Bisakah kita berhenti berpura-pura, Otong?" tanyanya pelan. Otong menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Muya tidak menunggu jawaban. Ia turun dari mobil, menutup pintu perlahan, dan berjalan masuk ke dalam gedung. Otong tetap diam di tempatnya, menatap tangannya yang masih terasa hangat oleh genggaman Muya. Saat ia akhirnya menyalakan mesin dan melaju pulang, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus menghantui, seberapa jauh lagi aku bisa pergi sebelum segalanya runtuh? Pagi itu, Otong terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi suara anak-anak dan tawa istrinya kini terasa sepi, hanya ada suara mesin kopi yang berdenging di latar belakang. Rini, istrinya, sudah siap untuk berangkat kerja. Ia hanya memberinya senyuman yang tampak dipaksakan, namun Otong bisa merasakan ketegangan di udara. Rasanya, ia lebih terhubung dengan Muya daripada dengan orang yang selama ini hidup bersamanya. "Kenapa kamu seperti orang asing?" Rini tiba-tiba bertanya saat sarapan, suaranya tajam, hampir seperti sindiran. Otong menundukkan kepala, mengaduk kopinya tanpa menjawab. Hatinya mulai bimbang. Ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama Muya semakin membuatnya menjauh dari keluarganya. Ia semakin sulit berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja di rumah. Keintiman dengan Muya, meskipun salah, memberikan sesuatu yang tidak ia temui lagi dalam pernikahannya, sebuah perasaan yang hidup dan tidak terikat rutinitas. Namun, setiap kali ia melihat anak-anaknya bermain, atau mendengar Rini bertanya tentang hari kerjanya, ia merasa hancur. Bagaimana bisa ia mengkhianati mereka? Bagaimana bisa ia mengabaikan keluarga yang selama ini ia perjuangkan? Tetapi di sisi lain, Muya menanti dengan segala kerentanannya, memberi Otong kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa prasangka, tanpa tuntutan. Suatu malam, Otong pulang lebih larut dari biasanya, setelah satu lagi pertemuan dengan Muya yang mengisi kekosongan hatinya. Rini menunggu di ruang tamu, wajahnya dipenuhi keresahan. "Kemana saja kamu, Otong?" tanyanya, suaranya bergetar, jelas sekali ketakutannya. Otong tahu ia tak bisa terus berbohong. Aku hanya butuh waktu sendiri," jawabnya, berusaha menghindar dari pertanyaan yang lebih mendalam. Rini terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir pecah, "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak tahu siapa lagi yang aku nikahi, Otong." Kata-kata Rini menghantam Otong dengan keras. Ia merasa seperti terjepit di antara 2 dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada keluarga yang menginginkan perhatian dan kasih sayangnya. Di sisi lain, ada Muya, yang sudah begitu dalam mengisi ruang kosong dalam dirinya. Rasa bersalah semakin membebani, namun di saat bersamaan, ia merasa tidak mampu menghentikan apa yang telah dimulai. Hari-hari berikutnya semakin suram. Otong semakin sulit menjaga keseimbangan antara rumah tangga dan hubungan gelapnya dengan Muya.
Setiap kali ia memandang Rini yang tampak cemas atau melihat anak-anak yang membutuhkan perhatian, hatinya semakin terasa sesak. Tapi kemudian, saat ia bertemu Muya, semua itu terasa seakan menguap. Muya seolah menjadi pelarian dari kenyataan yang mengekangnya. Ia tidak tahu sampai kapan perasaan ini bisa bertahan, atau berapa lama ia bisa menutupi semua kebohongan ini. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan seharian, Otong kembali memutuskan untuk menemui Muya. Ketika mereka berdua berada di tempat biasa, Muya menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu tahu, aku ingin sekali kita bisa mulai dari awal, Otong," katanya, suara lembut namun penuh harapan. Otong menatapnya, merasakan ketegangan yang terbangun antara mereka. "Apakah aku siap untuk memilih jalan ini?" pikirnya, tapi yang keluar dari mulutnya hanya, "Aku tidak tahu lagi, Muya. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih." Seminggu setelah malam itu, Otong merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam jaring-jaring kebohongan yang semakin rapat. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, setiap senyum istrinya, setiap tawa anak-anaknya, terasa seperti topeng yang menutupi kenyataan pahit. Ia tahu ia sedang berjalan di atas garis tipis antara dua dunia, dan seiring berjalannya waktu, ia semakin bingung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Muya, dengan segala perasaan yang ia bawa, terus hadir di pikirannya, menuntut perhatian, sementara di sisi lain, keluarganya terus membutuhkan sosoknya sebagai kepala keluarga. Hari itu, Otong pulang lebih awal dari biasanya. Rini sudah menyiapkan makan malam, tetapi ada keheningan yang aneh di ruang makan. Rini, yang biasanya banyak bicara, kali ini hanya diam, matanya menyiratkan pertanyaan yang sudah lama ingin ia lontarkan. "Otong, apakah kamu masih mencintaiku?" tanyanya dengan suara bergetar, menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba membaca setiap pikiran yang sedang bergejolak dalam benaknya. Otong terdiam. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti terkunci, kata-kata yang seharusnya bisa ia ucapkan terasa menempel di tenggorokannya. Ia ingin berkata, "Aku mencintaimu, Rini." Tapi kenyataan bahwa ia terperangkap dalam hubungan dengan Muya membuat kata-kata itu terasa kosong. Rini menatapnya, tahu bahwa jawabannya tidak akan datang dengan mudah. "Kamu berubah, Otong," katanya perlahan, suara hatinya yang terluka begitu jelas terdengar. "Aku tidak tahu siapa yang kamu cintai lagi." Di sisi lain, Muya semakin hadir dalam hidup Otong. Setiap pertemuan dengan Muya semakin memunculkan perasaan yang rumit dan penuh gejolak. Mereka tidak hanya berbicara tentang hidup, tetapi tentang rasa kesepian yang mengikat mereka. Pada suatu malam, setelah sebuah percakapan panjang, Muya memandangnya dengan mata yang penuh harapan. "Aku tahu kamu terjebak, Otong," katanya dengan suara lembut. "Tapi aku juga tahu, kita bisa memulai sesuatu yang baru, jauh dari segala yang mengikat kita." Perasaan itu, perasaan yang telah tumbuh begitu dalam antara mereka, kini berubah menjadi tuntutan. Muya ingin lebih dari sekadar pengakuan, lebih dari sekadar pertemuan rahasia. Otong bisa merasakan desakan itu, namun hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia bisa benar-benar meninggalkan semuanya, keluarganya, kehidupan yang selama ini ia bangun, untuk mengejar kebahagiaan yang hanya ada dalam pelukan Muya? Malam itu, setelah berbicara dengan Muya, Otong merasa seperti berjalan tanpa arah. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang membebaninya. Ia melihat wajah Rini yang sudah lelah menunggunya, dan ia tahu bahwa saat ini ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus membuat pilihan. Namun, apakah ia cukup berani untuk memilih? Di luar hujan mulai turun dengan deras, mengisi kesunyian rumah mereka dengan suara rintik yang menenangkan. Otong duduk di tepi ranjang, memandangi Rini yang tertidur dengan tenang. Sesuatu dalam dirinya menjerit untuk memilih keluarga, untuk kembali ke kehidupan yang ia kenal. Tapi di sudut lain hatinya, ada Muya, wanita yang membuatnya merasa hidup kembali. Otong tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia belum siap untuk memilih. Keputusannya, meskipun terasa sudah dekat, tetap terombang-ambing, antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Hari itu, dunia Otong yang selama ini berjalan di dua jalur yang berbeda akhirnya mulai bertabrakan. Sepulang kerja, Rini menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ketegasan yang membuat Otong merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Aku ingin bicara," kata Rini dengan suara rendah,
Namun cukup untuk membuat Otong tahu bahwa ini bukan sekadar obrolan biasa. Ia duduk di hadapan istrinya, berusaha tetap tenang meskipun tangannya berkeringat. Rini mengambil napas dalam sebelum mengeluarkan sebuah ponsel dari saku bajunya. "Aku tahu semuanya, Otong," katanya, suaranya gemetar. "Aku tahu tentang dia. Aku tahu kau tidak hanya bekerja lebih lama, tapi juga menghabiskan waktu dengan wanita lain." Otong terpaku. Dadanya terasa seperti dihantam batu besar.